Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sulistyo dengan NIM lahir 003. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori berakhirnya negara. Nah, lanjut. Selain membahas bagaimana negara itu terbentuk, ilmu negara juga membahas bagaimana negara bisa berakhir atau lenyap. Ada beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebabnya. Teori yang pertama, teori organis. Teori ini menganggap negara seperti makhluk hidup yang mengalami siklus lahir, tumbuh, lalu mati. Jadi negara dianggap punya masa hidupnya sendiri, dan ketika sudah tua atau lemah, negara itu akan runtuh secara alamiah, sama seperti organisme yang menua. Lalu teori kontrak atau perjanjian. Berkebalikan dari teori terbentuknya negara. Lewat perjanjian masyarakat, teori ini menyatakan negara akan berakhir kalau perjanjian dasar yang menjadi fondasi negara dilanggar. Misalnya kalau penguasa sudah tidak lagi melindungi hak rakyat sebagaimana disepakati, rakyat berhak membubarkan atau mengganti pemerintahan tersebut. Lalu teori kekuasaan, sama seperti negara bisa lahir dari penaklukan, negara juga bisa berakhir karena kalah perang atau ditaklukkan oleh kekuatan lain yang lebih besar sehingga kehilangan kekuasaan dan kedaulatannya. Lalu keempat, negara bisa berakhir karena kehancuran alamiah. Misalnya bencana besar yang menghancurkan wilayah dan penduduknya secara total sehingga tidak ada lagi yang bisa menopang keberadaan negara tersebut. Lalu yang kelima, negara bisa berakhir karena penggabungan dengan negara lain, misalnya lewat proses unifikasi sehingga identitas lama melebur menjadi negara baru. Sebaliknya, negara juga bisa berakhir karena pemecahan atau disintegrasi, yaitu pecah menjadi beberapa negara baru. Biasanya akibat konflik internal atau perbedaan ideologi di dalam negara tersebut. Terakhir ada faktor revolusi. Nah, di mana sistem pemerintahan suatu negara berubah total sehingga bentuk negara yang lama dianggap berakhir dan diganti bentuk baru, meski wilayah dan penduduknya mungkin masih sama. Jadi kesimpulannya, berakhirnya sebuah negara bisa disebabkan sebagai faktor, mulai dari siklus alamiah, pelanggaran perjanjian, penaklukan, bencana, sampai penggabungan, pemecahan, dan revolusi. Nah, ini menunjukkan bahwa negara bukan suatu yang abadi, melainkan bisa berubah atau lenyap seiring dinamika sejarah dan politik yang terjadi atas negara tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.